Shalom, salam kenal bagi kita semua yang bersama-sama bergabung dengan kita Nias Youth Generation. Suaranya Kak Sinta. Baik, di dalam ibadah ini nanti suara kita akan di mute, hanya pelayan-pelayan saja yang bersuara supaya tidak mengganggu begitu. Semoga pelayanan malam ini bisa berjalan dengan baik dan nanti PPT akan di-share oleh Saudara Roni. Sebelum kita memulai ibadah kita, namun sebelum itu kita tenangkan hati dan pikiran kita supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mulai dengan saat teduh. Dewi. Nika. Saudara Roni, tolong baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, sebab namamu Saudara sekalian boleh mengikuti pujian ini ketika saya menyanyi, teman-teman bisa bernyanyi dimanapun teman-teman berada. Kita akan ulang pujian ini sekali lagi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembuka. Saya akan memimpin kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah dan termulialah namamu,
pada malam ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk Nias, generasi Youth. Biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa bersama-sama bersekutu pada malam ini. Supaya apapun yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan kami di dalam ibadah kami pada malam ini, supaya kami benar-benar berkenan di dalam kami beribadah kepadamu. Biarlah hamba-hambamu yang melayani Engkau, biarlah semuanya berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap kami anak-anak muda yang bersekutu pada malam ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh saudari Molly Rido Alfazega. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Ku beri Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Kepada saudara Molly untuk bisa membawakan renungan singkat pada malam ini. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami pada malam hari ini bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya ibadah, pujian, dan penyembahan kami ini dapat layak dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan sharing firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini, dan yang Engkau berkati kami, Engkau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Oke. Oke, aku faithful. Ya, hau. Ya, aku faithful. Ira tadi pusegu, ni masih berubah. Ya, hau sama. Salam semuanya untuk para hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat dahsyat pada malam hari ini, di mana kita lagi bisa berkumpul untuk sharing firman Tuhan, dan habis ini nanti kita akan memperkenalkan diri satu dengan yang lain. Nah, langsung saja supaya kita nggak kehabisan waktu, mari kita buka Alkitab kita
dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan baca perikopnya dan teksnya. Judul perikop yang dikasih yaitu kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saya kasih tema di sini itu tindakan pemuda, apalagi kita seorang pemuda yang sedang dipersiapkan, tindakan pemuda bagi sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan tindakan? Dan mohon maaf, saya tulis di sini di bawah saya. Tindakan adalah perbuatan atau hal yang melakukan sesuatu untuk, bisa diartikan dalam contohnya, tindakan untuk bertujuan untuk menyampaikan atau tujuan tersebut untuk tercapai tujuannya. Tetapi tindakan yang saya maksud di sini itu tindakan untuk menolong sesama kita. Nah, kalau kita baca Petrus, di mana surat Petrus ini di jemaat-jemaat orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang pilihan, yang percaya kepada Tuhan, orang yang dipilih, adalah di perantauan atau seorang pendatang di Asia Kecil. Banyak kalau kita baca di pasal satunya. Itulah ditunjukkan. Nah, di mana Petrus, kalau kita lihat kondisi Petrus, di mana Simon Petrus yang menyangkal diri Yesus 3 kali, dan ia bertobat, dan di mana Tuhan bilang sama dia kalau kita baca di Yohanes, adalah gembalakan domba-dombaku. Mana di sini bilang adalah untuk menyampaikan suratnya, untuk menasihati, itu di perantauan di tanah Asia Kecil. Kita masuk konteksnya. Nah, di mana Petrus di sini untuk menasihatkan orang-orang pilihan, atau kita bisa langsung saja itu untuk menasihatkan pemuda gitu yang percaya kepada Tuhan. Di mana dia katakan di sini, dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata. Apa artinya semua sekata? Yaitu sehati. Yaitu sehati, untuk seiman gitu, untuk satu hati gitu, untuk satu kata. Contohnya kalau kita lihat dulu grup, teman-teman, mungkin nanti saudara bilang ini harus eksposisi, enggak. Saya khotbah masa kini aja, supaya kalau kita belajar eksposisi nantinya lama. Yang masa kini aja kita khotbah aja dulu, ya. Mohon maaf nanti saudara-saudara bukan ini, ya. Karena kita khotbah ini semua masa kini aja sekarang. Kenapa? Di grup ini nggak semua teologi gitu. Ya, kita harus maklum. Nanti siapa yang bilang harus teologi, harus ini enggak, harus tafsiran enggak ya. Kalau tafsiran nanti oke lah teologi ya, ibadah nanti baru kita main tafsiran atau eksposisi gitu. Ya, tapi di sini itu orang-orang yang belum teologi juga. Nah, seperasaan artinya ketika kami bangun grup ini, Youth Nias ini generation atau generasi yang sudah dipersiapkan untuk masa kini untuk bagi orang Nias, itu harus ada suatu tindakan apa? Tindakan untuk membuat suatu grup. Dan akhirnya apa yang terjadi?
mohon maaf saya bilang, belum pun seminggu udah ada yang ribut di dalam grup. Tapi bagi pengurus mengatakan itulah suatu ujian bagi gembala gitu. Apalagi nanti kita adalah orang-orang gembala. Dan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, atau di sekolah kita, kita harus ada yang namanya kasih. Kalau kita bahas lihat di Yunani itu adalah love di sini, bahasa Inggrisnya gitu. Itu cinta. Itu kasih yang tidak bersyarat gitu. Harus mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Itulah nasihat Petrus di jemaat orang pendatang dan orang perantauan gitu di Asia kecil di sini. Dan dia bilang di sini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Nah, mungkin kita gitu beda orang dunia dengan orang yang dipanggil Tuhan. Artinya, menurut saya, kita harus tampil beda. Tampil beda dalam artinya, ketika teman kita atau saudara kita melakukan kejahatan kepada kita, apa yang kita bedakan? Kita tidak membalasnya. Tetapi kalau orang duniawi, orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, pasti akan melakukan seperti itu. Karena kenapa? Dia tidak mengerti kebenaran. Bahaya sekali kita, kalau kita sudah mengerti kebenaran, tapi kita tidak melakukannya. Dalam arti ini, contohnya ada yang balas kejahatan dengan kita gitu. Artinya kita harus punya hati yang sabar gitu. Adalah karena di mana Paulus menyimpulkan itu kasih, yaitu kasih itu sabar dan semuanya rendah hati itu. Harus ada yang sabar dengan kita. Tetapi sebaliknya, nah, kalau saya mau tanya sama saudara, saya anggap semua ini dipanggil untuk menjadi berkat. Ya kan? Dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan kita dipanggil untuk mencaci dan mencari kesalahan orang. Tapi Tuhan manggil kita. Dan Petrus menyampaikan kepada orang di perantauan adalah kalian dipanggil untuk menjadi berkat. Artinya gini, kalau ada orang yang mencaci maki kita, yang melakukan kejahatan kepada kita, apa yang kita lakukan? Yaitu berdoa. Pertama berdoa. Dan kedua, mengasihi orang yang telah mencaci maki kita. Itulah yang kita lakukan bagi seorang pemuda yang sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi Nias. Itu dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Teman-teman, para pemuda saya himbau, jika ada saat-saat ini, atau orang yang teologi, orang yang STT, orang yang sekolah yang lainnya, jika ada kata-kata kita yang kita ucapkan dengan tidak memberkati orang, marilah kita hindari itu tersebut. Mari kita menjaga lidah kita, karena lidah kita ini, kenapa? Memang tidak ada tulang gitu, tapi cepat gitu untuk berkata-kata yang tidak memberkati orang gitu. Karena kita tidak bisa menahan lidah kita, tapi sebagai orang-orang yang dipersiapkan, sebagai orang-orang pilihan Allah, ya kita harus menjaga gitu. Artinya kita harus tampil beda dan menjadi pemuda yang luar biasa. Dan selanjutnya dibilang di sini, ia harus menjauhi yang jahat. Ya, kita tidak, contohnya, mohon maaf, contohnya aja, contohnya ada teman kita yang melihat video yang tidak bagus, video yang tidak rohani, video yang tidak rohani dalam HP gitu, atau kebencian. Dan sebagai kita harus menghindari atau kita menegurnya. Lebih baik kita menegur orang yang sudah bersalah. Karena kenapa? Itu adalah suatu orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita membiarkan dia, orang-orang yang melakukan kejahatan, terus kita tidak menegurnya, sudahlah. Oke, saya lanjut ya. Semata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada permohonan mereka yang tertolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya di sini teman-teman, singkat saja permohonan ini, kalau kita melakukan hal-hal tersebut tadi seperti yang di atas, yaitu namanya sekata, seperasaan, ada kasih, tidak membalas kejahatan dan tidak membalas cacian maki, maka ketika kita memohon kepada Allah, maka Tuhan akan berpihak kepada kita. Kalau kita berdoa sama Tuhan, terus kita tidak melakukan, saya yakin Tuhan melihat, tetapi Tuhan tidak memperhatikannya. Artinya apa yang kubuat samamu apa, tapi engkau aja. Karena kenapa? Sering manusia memperbudak Tuhan. Artinya harus gini Tuhan, harus gini Tuhan, harus gini Tuhan. Tetapi kita tidak pernah sedikit pun melakukan kehendaknya. Mungkin kita melakukan kehendaknya, tapi tidak sesuai dengan hati. Kita melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, hanya dilihat oleh orang lain. Nah, yang kita pelajari di sini, saya ambil poin 5. Untuk menjadi apa? Bagaimana menjadi pemuda bagi sesama kita, atau di lingkungan kita, atau di dalam pekerjaan kita, atau dalam perkuliahan kita. Bagaimana? Apa tindakan seorang pemuda? Gitu. Yang pertama saya catat di sini yaitu menolong sesama kita dalam kesusahan. Contohnya di jemaat-jemaat orang pendatang ini. Karena kenapa? Orang-orang yang percaya pada saat itu adalah mengalami penderitaan. Gitu. Dan kita sebagai pemuda, Youth Generation, kita harus menolong mereka dalam kesusahan. Pertama, doa. Dan kedua, kebutuhan mereka. Kalau kita tidak bisa menolong, contohnya, dia meminta makanan ke, beras ke, apa semua, segala macam gitu. Kalau kita tidak punya, kita harus apa yang tindakan kita itu berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Dan keduanya yang saya dapat di sini yaitu sadar bahwa kalau kita dipanggil Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Kalau kita tidak sadar juga, kalau kita tidak dipanggil Tuhan, jadilah kita akan menjadi yang membuat masalah kepada orang lain. Dan yang ketiga yang saya dapat itu kita harus menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Supaya perkataan kita yang keluar adalah memberkati banyak orang. Yang keempat yang dapat di sini yaitu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Artinya tadi yang saya bilang, kita harus menjauhi yang jahat. Sebenarnya teman kita gini-gini, berbuat negatif, dan kita harus melakukan juga positif, dan kita juga harus menegurnya. Itulah salah satu orang-orang pilihan Allah. Dan yang kelima, yaitu kita harus mencari damai kepada orang sama kita, bukan mencari masalah. Kan kadang orang-orang gitu bangsa saat ini, karena tidak semua kita ini di STT pun dalam pekerjaan tidak semua malaikat gitu. Ya, karena kenapa? Contohnya adapun yang iri kepada pelayan Tuhan, kepada teman kita kalau dia sukses atau segala macam, kita mencari kesalahan, bukan kita mencari damai atau berteman sama dia. Ya, tapi kita mencari kesalahan. Seperti yang saya bilang adalah cukuplah, atau nanti ada yang menambahkan. Ini yang saya dapat, ini renungan kita pada malam hari ini, yang 5 poin ini. Nah, dan biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita, dan kita mendengar, merenungkan, dan menghidupi dalam kehidupan kita, dan melakukan. Dan mulai besok, marilah kita tunjukkan kepada orang-orang yang sama kita, pertama, keluarga kita, lingkungan kita, asrama kita, pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Mari kita, supaya orang-orang pilihan Allah kelihatan kasih-Nya, kasih Allah yang ada dalam diri kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum teman-teman menambahkannya atau mau tambahkan firman Tuhan.
Terima kasih atas renungan yang bersama Bangku saya sudah sampaikan. Biarlah firman-Mu ini kami dapat mendengar, merenungkan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Haleluya. Oke, kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh. Kalau ada juga habis nanti menambahkan, ada yang diri. Halo. Hanya ada. Halo, ada yang mau menambahkan atau kesaksian? Ada? Oke, dari gini aja. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, atau orang yang teologi atau orang yang tidak teologi, maupun tidak sesuai dengan konteks, yang penting tidak sedikit lah, boleh nggak apa-apa. Ini memperlengkapi kita juga. Nggak apa-apa, silakan. Oke, Bang Utami Kurnia Guler ada? Oke, ada. teman-teman semua. Salam. Jadi melalui teman kita Kak Moli yang sudah menyertai. Suaranya Kak Duber suaranya. Halo. Bisa ada? Halo. Halo. Ya, halo. Oke. Ulang lagi ya, reply. Jadi saya diberkati banget malam hari ini. Ya, beberapa poin yang sudah saya dapat, saya udah catat. Dan tidak ada sih yang perlu ditambahkan. Sedikit saja dari saya. Tadi kita nggak jauh-jauh seperti ini di masa-masa. Oke, terima kasih Kak Duber. Yang lain ada? Halo? Ya, halo Kakak. Kedengaran nggak? Kedengaran kali, kedengaran. Oke. Jadi kita nggak jauh-jauh sih. Mungkin rata-rata kita semua yang sudah ada saat ini, semua rata-rata tinggal asrama lah ya. Benar nggak sih? Semua rata-rata asrama. Oh, sebagian. Benar banget. Jadi sebagian Benar juga banget, yang enggak. Jadi
jauh-jauh sih, contoh dari yang Kak Muli sampaikan tadi, menolong. Ya, keadaan kita yang sekarang ini di pandemi sekarang ini sih, kita butuh banget bantuan-bantuan dari teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita yang satu asrama dengan kita membutuhkan pertolongan kita, mungkin dalam bagian ekonominya kan, kita bisa membantu. Ya, jadi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita sama-sama, jangan kita hanya menjadi pendengar saja, tapi kita belajar melakukannya. Ya, jadi kepribadian saya sendiri, saya bersyukur bisa bergabung sama teman-teman semua, apalagi orangnya semua, saya senang banget, happy banget. Ternyata bisa ada grup seperti ini. Jadi tambahan dari saya, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan yang disampaikan teman kita Kak Muli tadi, berdoa, mengasihi. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, perlu yang namanya doa dan mengasihi. Itu saja sih, terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Kak Duber untuk tambahan firman-Nya. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita langsung perkenalan gitu, supaya kita nggak lama juga. Ada? Dari pengurus ada yang tambahkan? Harus ada dong dari pengurus. Oke, mantap. Apa lagi? Ada? Oke. Kak Sinta, kami Seragula. Ini kami Seragula. Banyak kali gula di sini. 1, 2, 3. Banyak gulanya. Kalian dapat doang ya. Oke, kami Serawati Gula Kak, sebagai kakak. Oke, kalau nggak ada atau kesaksian gitu. Nyanu ke dawale. Lagu rohani. Nyanu lagu rohani kada. Hati tetap bawi baik. Karena lagu rohani. Nyanu ke dawale lagu rohani. Lagu rohani Aries Jendranto bersekata gitar. Oke. Boleh puji-pujian? Iya. Ada Kak ini dia Diawa. Ini nggak nyanyi penyembahan dulu? Ya. Mantap. Ya, masih banyak waktunya. Masih belum 1 jam, masih banyak lagi waktu yang kita pakai. Oke, dari ini Kagiawa ada atau sesuatu yang disampaikan gitu, atau firman, atau kesaksian, atau sesuatu, atau yang hari ini tadi diberkati, itu harinya diberkati. Puji Tuhan. Gitu, dari malam diberkati, atau ada rasa kekecewaan. Emosi ya deh. Santai aja di kuning, santai. Kalau kita masuk hati. Oh, puji Tuhan, sangat diberkati. Sehat-sehat, puji Tuhan. Amin. Berkesan adalah doa. Oke, ya. Ya, serius balik. Ini Udah. boleh saya bersaksi aja? Bersaksi aja boleh? Boleh. Oke.
Ini bersaksi maksudnya bukan saya bersaksi bukan soal yang sekarang ya, maksudnya bersaksi tentang kehidupan saya boleh? Setelah mengenal Tuhan, boleh? Boleh, sih sangat boleh. Puji Tuhan teman-teman, nama saya Tinia Giawak. Saya tinggal di Sulawesi Utara. Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan saat saya sampai di Sulawesi Utara. Dulu saya tidak begitu mengenal Tuhan. Memang sering ke gereja, tapi saya itu mengenal namanya setia taat kepada Tuhan. Tapi setelah saya sudah ke Sulawesi, saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin dibilang dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan puji Tuhan dengan cara itu Tuhan itu sangat sayang. Saya merasa Tuhan itu sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya, sehingga Dia tidak membiarkan saya jatuh ke dalam dosa, sehingga Dia mempunyai cara untuk mengubah gaya hidup saya, mengubah saya supaya saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya saya mengenal Tuhan. Dulu saya jujur saudara, teman-teman, saya tidak mengenal Tuhan, malahan saya mengenalnya dunia-dunia, misalnya dunia tahu aja dunia sekarang itu saya berteman kepada teman-teman yang tidak mengenal Tuhan, sehingga pergaulan saya hancur dan saya tidak senang kata mempunyai teman dalam satu gereja, tapi saya tidak terlalu akrab. Saya lebih akrab kepada teman-teman yang tidak mengenal Tuhan. Jadi hidup pergaulan saya seperti pergaulan bebas kayak gitu. Saya tidak mengenal namanya dosa atau apa semua. Saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan setelah saya ada di Sulawesi, saya sampai di Sulawesi, saya mengenal orang. Saya tinggal di keluarga, puji Tuhan, keluarga yang rohani, keluarga pendeta juga. Saya tinggal dan kerja di sini, dan puji Tuhan saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan cara ini. Tuhan mengubah hidup saya, supaya saya mengenal Tuhan, supaya saya boleh dekat kepada Tuhan. Dan saya tahu kalau Tuhan itu tidak membiarkan masa depan saya hancur dengan cara begini. Saya boleh mengenal Tuhan dan berteman kepada teman-teman yang boleh serohani, yang boleh dibilang serohani. Dan satu rumah aja, puji Tuhan saudara, bahwa saya sangat baik dan mengajarkan kami dalam hal-hal kerohanian, dalam hal-hal yang mungkin maksudnya boleh dibilang dekat kepada Tuhan, cara mengenal Tuhan. Begitu kan saya sampai di Sulawesi, saya boleh mengenal Tuhan, punya teman-teman yang serohani, punya bos juga yang setia kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan puji Tuhan saya mengenal teman-teman yang ada di grup ini juga. Saya sangat bersyukur, semakin diberkati. Saya boleh belajar, semakin belajar karena semakin belajar untuk taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur supaya teman-teman juga karena saya juga belum terlalu gimana ya, nggak terlalu mungkin dibilang terlalu apa dalam namanya memberitakan firman Tuhan atau apa kayak gitu. Saya sih karena kami di sini sering sekali ibadahnya ibadah live stream doang. Jadi kadang-kadang juga ada kami doa malam. Jadi kami ganti-gantian dalam firman. Tapi saya makanya tadi saya tidak bisa, saya nggak mau memberitakan firman karena saya masih belum siap. Saya bersaksi saya dalam hidup saya bersyukur, dan supaya teman-teman juga boleh mengajari saya. Kalau saya salah boleh ditegur, kalau misalnya cara saya untuk bergaul di dalamnya tolong dibilang, ditegur tak apa-apa, saya terima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih. Oke, Kakak Tini Giawa, terima kasih atas kesaksiannya. Di mana Kakak Tini Giawa dulu pernah
atau hal-hal duniawi. Dan ketika Kak Tini Jawa sudah mau bertobat, dan akhirnya Tuhan punya kasih. Artinya kenapa kita bisa lagi hal-hal yang hidup Puji rohani, Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena kasih Tuhan itu artinya Ya, terbatas. boleh saya tambah sekali lagi? Boleh. Puji Tuhan. Saya tambah juga buat teman-teman yang apalagi khusus yang ada di grup sini. Saya dalam kesaksian saya, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan membiarkan dalam kesibukan secara pribadi, orang tidak mengingat Tuhan. Mari kita dekat kepada Tuhan. Orang kita setia kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa hari-hari ini, hari-hari semakin jahat. Jadi mari kita berhati-hati, berjaga-jaga, dan kita selalu serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, jangan selalu setia kepada Tuhan, jangan kita membiarkan hal-hal duniawi mempengaruhi kita, karena pergaulan bebas yang saya alami bisa menghancurkan masa depan kita. Tapi kalau kita emang sungguh-sungguh mau berubah, sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita dan membuka jalan di setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Kakak Tini. Artinya di sini kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, pencobaan kita bisa anggap itu suatu hal yang kecil, itu sepele buat kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka pencobaan yang kita hadapi pasti kita bilang itu suatu pencobaan. Tapi semakin dekat kita dengan Tuhan, maka Tuhanlah berpihak kepada kita dan kita menganggap pencobaan tersebut adalah suatu hal yang sepele. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Tini Jawa. Ada lagi atau yang menambahkan firman atau kesaksian atau hal yang lainnya kepada Bang Ponius Gea? Ada? Berikan kesempatan untuk bersaksi atau untuk apa? Supaya semua aktif. Suaranya Bang? Suara. Halo, salam. Salam. Oke, terdengar semua ya? Terdengar semua ya? Haleluya. Puji Tuhan. Sangat terdengar. Ya. Kalau boleh saya bilang bahwa Tuhan itu adalah pemungut bagi saya. Dia adalah Allah yang memungut. Ya. Bagaimana saya bisa berkata seperti itu? Dari kehidupan yang penuh dengan kenakalan, ya. Saya di Jambi pernah di penjara selama 2 tahun dan di Medan pernah buronan beberapa kali. Tapi di akhir tahun 2018 Tuhan tangkap saya, dan ketika Tuhan tangkap saya, Dia membuang saya di suatu tempat yang mungkin sangat jauh dari keluarga, dan satupun dari teman-teman saya sudah tinggalkan semua. Artinya saya bukan hidup lagi di masa lalu. Nah, jadi di sini semenjak datang di Bandung, itu pun semenjak datang di Bandung, ya puji Tuhan masih dalam proses, tapi seiring berjalan waktu, ya Tuhan pulihkan kembali. Nah, saya sekarang lagi sekolah kitab di Bandung. Ya saya nggak nyangka kalau tujuan Tuhan punya visi, punya misi di dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan udah Tuhan pakai gitu ya. Mungkin beberapa hal dalam melayani, dalam berbagai hal kesaksian, pernah beberapa kali di penjara, pernah mengunjungi. Nah, itu hal yang tidak saya duga-duga waktu itu. Nah, jadi saya pernah bilang bahwa saya punya Tuhan Allah yang memungut. Ya, Dia memungut saya dari
tempat sampah, dia perbaiki kembali. Artinya saya pernah berpikir secara manusia bahwa masa depan itu tidak ada. Tapi ternyata di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Ya, ada harapan. Ya, di mana di Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, itu saya tergantung pada Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, dan sekarang saya masih di asrama, masih menyelesaikan sekolah kitab. Nah, saya bukan anak STT, tapi ini saya yayasan ya. Saya yayasan di sini khusus di misi kami untuk menjadi penginjil, untuk menjadi menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi kesaksian itu teman-teman, semoga terberkati semua. Oke, tepuk tangan buat Bang Ponusga. Terima kasih Bang Ponusga atas kesaksian. Iya, sama-sama. Jadi seorang penginjil nanti yang luar biasa baik dunia dimanapun berada. Hanya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang dari Kak Mesrawati Gula. Silakan. Ya, ada. Oke, ada Kak Mesrawati Gula. Oke, karena nggak bagus jaringan, sekarang Kak Tina. Nah, Kak Tina. Atau kesaksian atau yang tambahkan atau gimana gitu? Boleh. Dipersilakan. Ya, silakan Kakak Tina. Oke, baik buat malam ini. Salam pada teman-teman semua. Oh, salam. Malam ini malam adalah sangat diberkati oleh Tuhan, di mana bisa bertemu dengan orang-orang yang nggak pernah saya bertemu sebelumnya. Bisa ketemu melalui pelayanan malam ini. Dan sesuai dari teman-teman tadi, firman Tuhan dari teman-teman semua tadi, mungkin saya nggak bisa menambahkan, soalnya saya juga bukan dari sekolah teologi, agak terlalu menanggapi. Dan saya juga bukan penginjil, jadi aku hanya bisa mendengarkan saja. Yang baik saya ambil, yang tidak baik saya buang, itu saja. Amin. Mantap. Ini kebenaran. Kesaksian tersendiri yang sangat dan sangat tidak bisa terlupakan lah dalam hidup. Memang dulu tujuan saya juga kepingin seperti teman-teman melanjutkan, walaupun ada yang sekolah teologi, apalah, sekuliah apalah, macam-macam ya. Yang di sini belum tentu kuliah STT apa gini gitu kan, nggak tahu. Memang dulu saya punya cita-cita sebagai pengikut kuliah juga, walaupun cita-citanya sudah batal sekarang, sudah tidak bisa dilanjutkan kembali, gara-gara kondisi yang tidak memungkinkan. Dulu rencana itu saya rancang secara gimana lah gitu. Tapi Tuhan mempunyai jalan keluar dengan mengasih saya rintangan dan tantangan yang sangat luar biasa. Di mana pada saat itu saya lulusan SMK, saya dikasih cobaan yang sangat berat dengan saya diajak teman saya untuk bekerja, katanya sih bekerja. Dibawa saya ke daerah yang di Pekanbaru dengan nama pekerjaannya Gunet. Di situ saya pernah gabung di situ dan saya mengalami hal yang sangat menyakitkan di sana. Di mana dulu saya jauh pada Tuhan, saya jujur, saya jauh pada Tuhan. Saya orangnya agak bandel, saya nggak pedulikan namanya ke gereja, enggak. Cuman sejak saya dibawa di situ,
saya baru mengenal dan sadar kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kamu kasih cobaan? Padahal saya menyalahkan Tuhan. Saya menyalahkan Tuhan. Ternyata sebenarnya itu bukan salah Tuhan, tapi salah saya sendiri. Tapi mulai dari situ saya ingin berubah. Dan pada saat ini juga Tuhan telah menolong dan memberkati hingga saat ini. Walaupun cita-cita saya sudah batal total, sudah tidak bisa diperbaikin lagi. Tapi saya bersyukur pada saat ini kasih umur panjang dan kesehatan. Itu aja. Dan saya berdoa, minta doa dari teman-teman juga. Semoga yang saya inginkan ke depan bisa terkabul. Walaupun yang satu gagal, saya percaya yang ke depan pasti bisa lagi. Ya, kita dukung dalam doa. Amin. Oke, terima kasih kepada Tina atas kesaksiannya, sangat memberkati sekali. Dan sekarang kita lanjut kepada di HP dari pakai siapa? Asmi Gula. Marga Gula dulu, Asmi Gula. Salam kakak semuanya, selamat malam. Selamat malam. Halo, salam. Salam malam. Terima kasih Tuhan telah mempersatukan kita dalam grup ini. Sebenarnya harap apa-apa dari grup ini, Pak. Pada awalnya hanya iseng doang, ingin ikut, tapi sungguh luar biasa kasih Tuhan yang bisa duluan aja, aku udah pisahkan lo Ustaz. Kita mampu menjadi harapan kita. Semoga grup Nias Youth Generation bisa menjadi berkat terlebih-lebih sehingga apapun yang kita rencanakan ke depannya, Tuhan yang beserta kita. Lewat grup ini, semoga nama Tuhan dimuliakan. Itu saja. Terima kasih, Kak. Amin. Oke, terima kasih untuk Asmi Gula. Dan terakhir, nah waktu juga terbatas sejauh ini, karena sudah dibatasi waktu. Dan terakhir, ini nanti minggu depannya lagi kesaksian atau tambahan firman Tuhan lagi. Ini terakhir dari Firman namanya Firman. Lagi absen. Robin Warubu. Absen juga. Oh, ya udah 754 berapa itu? 54 itu. Terakhir. Nanti ke depan lagi kita lanjutkan kesaksian. Karena ini mantap-mantap ini kesaksiannya. Luar biasa. Oke, 754. Oh, saya saudara. Saya mau perlihatkan muka saya dulu. Kenalin, nama saya Antonius. Oke, Bang Antonius. Oh, Antonius. Oh, ini Antonius Nazara. Oh. Oke, silakan. Iya, saudara. Haleluya. Lanjut. Ya, perkenalkan dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Antonius Nazara dari Nias Utara, dari STT Baptis Bandung gitu ya. Nah, dari yang saudara berikan sungguh sangat menarik sih. Tapi untuk yang firman Tuhan yang sudah kasih tahu ke kita buat semua malam hari ini ya, saya mau tambahkan karena bagi saya itu udah lebih dari cukup ya, cukup memuaskan bagi saya gitu ya. Buat hari ini sih, saya mau bersaksi doang sih ya. Yang pertama itu bersyukur ya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua gitu ya. Ya mungkin di sini saya hanya kenal satu orang di sini ya, teman-teman tahu Sinta Lestari Zendrata ya, itu mantan teman saya dulu di SMP. Jadi saya cuma satu kenal. Jadi
Jadi sebagai kesaksian pada malam hari ini ya bersyukur bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman ya dari berbagai STT gitu ya. Ya sangat bersyukur bisa berbagi firman Tuhan, bisa saling mengingatkan, bisa saling menegur, saling menguatkan. Saya juga bersyukur seperti di grup kemarin kan, saya bisa meminta doa-doa teman-teman kan pas mama saya lagi sakit. Ya itu salah satu bagian dari yang menguatkan saya gitu ya. Bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua, bisa mengenal lah gitu ya, walaupun tidak bertatap muka atau secara langsung nyata gitu ya. Tapi bisa bertemu ya online gitu ya. Jadi untuk malam hari ini tidak ada tambahan firman Tuhan, tapi kesaksian cukup bersyukur gitu bertemu dengan saudara semua gitu ya. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Antonius Nazara. Oke, karena teman-teman kita sudah kesaksian, dan siapa nanti yang belum malam ini, minggu depan lagi kita lanjutkan supaya lebih mantap lagi, lebih diberkati lagi. Amin. Bukan ini nggak diberkati ya, tapi selalu diberkati. Nah, karena teman-teman juga di grup minta perkenalan dari pengurus dan kami siap. Mungkin kami berkenan diri dalam video, atau juga ada yang belum membuka video kami, dan kami akan sebagai pengurus Youth Nias Generation akan memperkenalkan diri dan statusnya. Oke. Nama saya Oli Rido Alfa Zega, alamat Orahili, tanggal lahir 15 Januari 19 di Nias Utara, dan sekarang berada di Jakarta Pusat. Saya udah 2 tahun lebih lah di Jakarta ini, dan saya sekolah di STT Global Indonesia, dan saya sekarang semester 6, dan umur saya tadi saya lupa, yaitu 22 tahun. Tapi kalau ada yang sama dengan saya seumuran. Dan status saya sebagai mahasiswa STT, dan status pribadi puji Tuhan udah punya satu pasangan hidup. Namanya di sini ada yang kalau kalian baca Miss Rawati Gule. Itu nanti namanya kalau kalian baca itu ya yang sedang kami jalani lah hubungan tentang pacaran itu. Ya. Itu aja, dan sebagai di grup, dan saya juga sebagai ketua satu di grup Generation, dan kalau saya sendiri saya meminta juga uang untuk kerjasama kepada saudara-saudara untuk membantu nanti supaya grup kita ini Nias supaya maju dan supaya ada perkembangan, dan supaya kita perlihatkan di pulau kita, terutama dulu di Pulau Nias nanti. Kalau nanti kita ada rencana sewa gedung untuk khususnya Nias untuk melakukan ibadah atau persekutuan, atau nanti ada gedung yang kita bisa pakai nanti di Stoli, dan sedang juga saya cek mereka untuk kerjasama nanti kalau kita nanti udah di siapa yang ada di perantauan dan kita nanti pulang ke Nias, ada suatu persekutuan atau ibadah itu dalam gedung gereja, dan khusus pemuda Nias yang sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi bagi Pulau Nias kita yang tercinta. Demikian, haleluya, amin. Dari ketua 2. Oke, lanjut dari ketua 2. Ketua 2. Harus serata ya. Suaranya apa ya? Suara. Kedengaran.
Nggak kedengaran suaranya. Oke, sedikit ya. Mantap. Itu saja. Perkenalkan, nama saya Jirate. Biasanya dipanggil Ariel. Saya dari Nias Utara. Tempat tanggal lahir 7 April 95. Saya dari mahasiswa ST Sabda Agung Surabaya. Saya semester 4 mau satu belum pacaran. Soalnya masih belum cukup. Haleluya. Terus Haleluya. saya di Generation saya sebagai ketua 2. Oke, itu dari perkenalan dari saya. Tadi itu tak kenal maka sayang. Itu mari kita saling kenal satu yang lain untuk kita bersama. Amin. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Lestari Zendrate. Saya berasal dari Nias Utara. Tempat tanggal lahir saya Botogawu, 30 Desember 1998. Dan sampai hari ini saya masih mahasiswa SD Sekolah Tinggi Teologi Imam, sudah masuk semester 7. Dan di dalam youth, saya sebagai sekretaris youth. Dalam status pribadi, masih sendiri. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Media. Roni. Saya. Pak. Salam semuanya. Suara saya kedengaran? Salam. Jauh itu. Salam. Kenalkan, nama saya Roni Hulu. Biasa dipanggil Roni Hulu, marga Hulu ya, marga Nias. Nias juga. Nias Utara. Umur saya sekarang 22 tahun. Ini saya Imam Teologi. Saya masih sendiri. Saya sebagai pengurus media di bagian Youth Generation Zoom yang pertama, dan hasil-hasil yang akan dihasilkan nanti akan dikirim di YouTube dan di IG. Itu sebagai terima kasih. Oke teman-teman, masih ada. Oke, karena mulai dari pengurus tadi perkenalan aja. Perkenalan aja. Ya, kita. Mulai dari dulu, dari masih ada waktu kan? Media masih ada waktu untuk perkenalan diri dari anggota. 15 menit lagi ketua. Oh. Mungkin 15 lagi ya? lagi ya. Nanti zoomnya mati. Soalnya ini bukan zoom berbayar. Oh, bayar. Jadi ada waktunya. Oke lah, Bapak nanti minggu depan perkenalan karena waktu. Dan nanti ketua 2 menyampaikan visi dan misi kita secara lisan dan nanti juga dikirim di grup. Untuk yang tidak hadir di sini, peraturan dan ibadah, peraturan semua yang kami diskusi bersama pengurus youth ini. Oke, ketua 2 dipersilakan. Slide-nya sudah nampak di layar materi teman-teman. Slide-nya sudah nampak.
Slide selanjutnya, Ron. Oke. Ketua 2. Langsung saja. Kita mempunyai visi dari Nias Youth Generation atau generasi umum. Kalau kita dami atau visi itu tak bagus, tetapi karena kita dipersatukan dalam grup ini, otomatis kita mempunyai visi dari itu yang lebih bagus supaya kemajuan kita semakin bagus ke depannya. Oke, yang pertama langsung saja dari kita Nias Youth Generation mungkin dua kemuliaan Allah. Kita visi dari Nias Generation dan visi kita jadikan kita murid yang setia, melakukan firman Tuhan dan menjadi saksi bagi Kristus atau menjadi garam terang. Oke, langsung saja ada tujuan dan peraturan dari Nias Youth Generation. Oke, langsung. Ini tujuan dari Nias Youth. Pertama, untuk diperlebih firman Kristus. Yang kedua, menurut nama dalam berdoa. Ya, kita diskusi tentang pembahasan Alkitab. Nanti bertiga nanti ini dalam seminggu itu kita akan tema apa yang kita bahas dalam seminggu itu supaya terarah pesan kita dalam di grup supaya nggak kemana. Tapi kalau contohnya nanti dari mana bisa juga yang bertanya langsung kepada teman-teman yang ada grup supaya nanti jauh tahun ini depan yang lain. Oke, yang keempat, kita sharing atau saksi atas keikatan dalam kita sehingga bisa dimutu oleh teman kita untuk bergabung grupnya sini. Kita langsung saja lanjut turun. Ron, lanjut. Peraturannya. Enggak. Apa namanya itu peraturannya? Nah, itu peraturan dari Nias Youth. Kita tahu dari layar HP kita atau di laptop. Ini diskusi boleh dikritik, tetapi jangan kita berdebat. Kalau contohnya kita berdebat, otomatis nanti kita agak tidak menerima itu yang ini. Tapi kalau kita disiplin atau bukan, kita harus terima. Itulah tujuan kita supaya ada peraturan yang supaya kemajuan kita lebih bagus lagi. Yang kedua, boleh diskusi tentang adat Nias, tetapi harus berdasarkan Alkitab. Itu yang pun terkait dari Alkitab. Yang ketiga, tidak boleh dikirim di grup yang tidak sesuai dengan visi dan misi. Nah, itu tadi udah cerita. Yang keempat, boleh dikirim di grup bahasa kotor, emoji atau negatif yang tentang dengan kitab. Tapi jangan kirim video secara bisnis dan macam. Yang penting boleh dikirim video penyampaian firman atau boleh kita kasih di grup supaya kita lebih diberkati lagi firman Tuhan. Atau juga bisa dikasih video kita di Facebook. Sudah buat grup di WA. Kalau ada video atau video kita bisa langsung di grup. Yang seterusnya menanggapi atau meluruskan hasil pembahasan seseorang tentang firman. Jangan sampai berdebat tadi sama dari atas ya. Yang seterusnya online grup dari jam sampai jam 10 ya, jam 10 malam sampai setengah 11 ya. Nah, itu peraturan dari Nias Group. Roni, tayangkan apa pengurus-pengurus dari Nias Youth sekali supaya mereka tahu. Langsung ibadah online diadakan
jam 8 itu udah mulai. Nanda yang tadi, itu bisa kita boleh masuk jam 7 lewat, boleh masuk, tapi ibadahnya mulai jam 8. Kita memakai aplikasi Zoom. Oke, kalau ibadah itu dalam ibadah liturgi itu bebas. Yang penting ada doa pembukaan atau pujian dan firman Tuhan dan doa syafaat. Itu tergantung dari yang bawa pujian nanti ya. Terus L mesti boleh tutup CKL dan tidak lupa boleh soal kalau ada tempat untuk PL main jig tetap boleh asalkan jaringannya bisa bagus. Saya nanti nggak ada kekeliruan dalam pujian itu yang bawa pujian. Oke, yang seterusnya selama ibadah berjalan semua animute atau matikan suara kecuali yang memimpin ibadah harus nanti diaktifkan suaranya ketika diberikan kesempatan untuk berbicara. Itu. Seterusnya dalam beribadah pembukaan, pujian, firman Tuhan, kesaksian hidup dan doa syafaat. Tadi udah ada kesaksian ya. Yang seterusnya tiap hari Rabu kepada sekretaris para petugas yang melayani hari Minggu akan dikirim grup supaya ada persiapan. Nanti yang pelayanan nanti depan akan disampaikan di grup. Oke, lanjut. Ron, lanjut. Selesai. Udah ya? Ya, selesai. Doa penutup. Oke. Atau langsung doa penutup itu? Masih belum, Ketua 2. Harus ada pertanyaan dari teman-teman atau mana tahu dari penjelasan Pak Ketua 2 ada yang tidak mengerti dan jadi bisa dipertanyakan. Seperti di dalam grup banyak kali pertanyaan tujuan grup kita, kenapa grup ini bisa ada, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jikalau teman-teman masih maksudnya belum mengerti, bisa ditanya pada pengurus pada kesempatan malam ini. Saya sudah kirim Word-nya di Zoom sama di grup WA. Teman-teman bisa baca kembali. Di situ ada tujuan, visi misi, ada peraturan-peraturan seperti yang dikatakan Antonius tadi di dalam chat. Itu ada 4 poin. Di mana kami tidak menjelaskan sebelumnya, sebenarnya pada malam ini baru bisa kami jelaskan. Karena kalau di grup, susah untuk menjelaskan, kalau chat pasti kadang-kadang ada kesalahpahaman. Tapi kalau langsung seperti ini, itu bisa memberi penjelasan menurut saya. Terima kasih. Oke, ada yang tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan sebelum ditutup dalam doa. Oke, mantap Bang Kunis. Iya, mantap. Oke, sebentar lagi. Bentar. Iya. Sesuai dari di grup kita ya, memang sih bukan saya yang menanyakan hal-hal demikian. Ya, walaupun dari awal saya tidak tahu apa tujuan grup ini, tapi pas masuk di grup itu ya saya langsung mengerti kenapa. Oh, ini teman-teman dari STT, jadi tujuannya bahas firman Tuhan, tidak mungkin bahas yang lain. Ya, saya langsung tanggapi dengan baik. Nah, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh saudari Ferry Ulu tadi itu banyak yang keluar. Jadi saya langsung menanggapi. Jadi sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman pengurus juga. Setiap kali ada teman-teman yang keluar dari grup itu, saya langsung japri mereka. Kenapa saya tidak enak gitu? Kenapa dia bisa keluar? Hati saya langsung bertanya gitu ya. Jadi saya harus mengambil tindakan secara pribadi gitu ya, tanpa harus meminta pendapat teman-teman yang lain. Jadi dari beberapa teman-teman yang keluar itu ada yang mengatakan kepada saya itu ya dia tidak tahu tujuan grup kita itu apa gitu ya. Itu yang pertama. Dia tidak tahu. Dan yang kedua, sebagian mengatakan di grup kita itu pembahasannya lain gitu ya. Nah, tadi ada teman yang barusan keluar tadi itu ya kan, saya langsung japri gitu. Saya tanya,
maaf saudara, kenapa keluar dari grup gitu ya. Katanya kan kepada saya grup itu membahas yang aneh-aneh. Jadi saya jelaskan, saudara kan tidak masuk di grup dari awal kan. Jadi otomatis saudara tidak tahu apa sih dasarnya dari grup ini. Apakah sebenarnya ini hanya pembahasan yang di luar firman Tuhan atau gimana. Jadi saudara juga hanya memahami dari chat-chat yang barusan. Sebenarnya itu bagian-bagian dari grup ini gitu ya. Jadi chat di grup ini sebenarnya saudara, saya sampaikan kepada beliau tadi ya, ini grup ini membahas tentang firman Tuhan. Jadi kalau chat-chat itu ya hanya sekedar pembahasan lain gitu ya, tidak berfokus di situ. Jadi itu yang saya jelaskan. Dan poin yang ketiga itu tadi, ada juga yang mengatakan kepada saya kemarin, itu saudari perempuan ya, itu di grup itu dia kesel kemarin kepada grup kita gitu. Jadi dia mengatakan kepada saya, mencurahkan segala sesuatunya kepada saya itu, dia bilang, di grup itu kita tidak dihiraukan, ya, chat kita aja tidak dibalas gitu ya. Ya, jadi saya bilang, ya mungkin wajarlah kan, di grup itu banyak orang, banyak teman-teman yang lain gitu ya. Otomatis tidak semua chat kita bisa dibaca. Nah itu kan. Nah jadi saya juga di grup tadi menuliskan, saya menitik beratkan juga sih kepada teman-teman pengurus untuk menanggapi semua chat-chat gitu ya. Supaya tidak ada juga yang teman-teman yang sakit hati, chatnya tidak dibalas, chatnya tidak ditanggapi gitu ya. Nah itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, sebagian tidak tahu tujuan grup kita ini gitu ya. Kenapa harus dibuat grup ini gitu. Oke. Ya, mungkin karena jaringan kali. Ada yang lain? Oh ya Ketua, penjelasan mengenai pemusik sama WL, apakah Ketua bisa memberi penjelasan supaya teman-teman juga mengerti kenapa pemusik sama WL itu harus disatukan? Seperti jaringan seperti ini kan, nggak mungkin nanti pemusiknya lagi main-main, tiba-tiba WL-nya hilang. Kan nggak enak. Jadi apakah Ketua bisa memberi penjelasan mengenai itu? Itu sebenarnya sesuatu yang kita pikirkan itu harus dewasa rohani. Ya, karena berapa juga ada yang melakukan ibadah Zoom di teman-teman yang lain di grup. Kalau dipisahkan WL sama musik beda tempat, jaringan belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa. Tapi kalau udah satu tempat, WL sama musiknya, ya itu lebih bagusnya. Gitu. Karena nanti udah kunci C, apanya yang musiknya nanti, yang WL nanti ref gitu. Kan sangat beda jauh gitu. Ya kalau satu tempat, kalau sama-sama semua kunci A, ya WL-nya bukan kunci E, kunci A gitu. Ya harus, tapi lebih baiknya kalau ada atau siapa teman-teman kita contohnya satu tempat, kita minta tolong sama mereka, ya boleh, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya WL sama musik, saya tegaskan itu satu tempat yang bagusnya, satu tempat aja yang bagusnya. Contoh ini kan, hari Minggu Duda yang WL, ya dia main musik atau ada temannya yang main musik, itu contohnya, contohnya supaya teman-teman mengerti. Sekali lagi, WL sama musik satu tempat. Oke, tanggapan dari Miswati. Jadi gini, dalam ibadah, dalam WL menaikkan pujian, semua anggota atau hanya yang WL saja yang bisa menyalakan suara. Karena kenapa? Nanti ribut semua. Belum tentu situasi mereka apakah bagus, maksudnya ada yang ribut gitu kan. Tapi bukan itu yang bisa, itu yang penting kita meniru, maksudnya atau kita sama-sama mengatakan pujian, nggak harus dilihat oleh orang, tapi hati kita. Maupun kalian nggak bisa suara, maksudnya dimatikan suara, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Bukan seperti menonton. Ya. Kalau seperti kita menonton, itu adalah suatu hal yang sangat sorry,
Saya katakan sama. Oke. Nah, karena ada teman-teman, apa sih tujuan grup ini ke depannya? Oke, sebagai ketua satu, saya akan jelaskan. Seperti tadi yang saya bilang, pertama, saya lagi berusaha untuk bekerja sama untuk di BNKP Kumustoli, supaya ada kerjasama kepada kita. Dan nanti ketika nanti para teologi yang sudah dipersiapkan, sudah nanti sudah lulus, nanti kita bisa gabung. Artinya kita bisa pakai gedung mereka, atau mereka nanti bisa bersama-sama dengan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu maksud saya. Dan terus nanti kita, kalau Tuhan tolong, nanti kita buka itu cabang-cabang. Ada Youth Nias di Nias Barat, ada Youth Nias di Nias Selatan, ada Youth Nias di Nias Utara. Supaya semua ada, gitu. Itu maksud saya. Supaya semua, karena kalau kita lihat kampung Pulau Nias sekarang, baik Nias Utara, Nias Barat, sangat sudah hal yang terpengaruh. Anak SD aja, SMP, SMK aja udah terpengaruh dengan perokok, peminum, DJ, malam-malam, keyboard semua. Ya, sebagai hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan sekarang, kitalah yang berperan untuk menegur mereka, kitalah yang berperan untuk mengatasi mereka, kitalah yang berperan untuk supaya mereka hidup dalam Tuhan. Itu maksudku. Kenapa kita buat grup ini? Ya, supaya nanti buat. Terus dan keduanya, nanti juga ada yang kasih masukan dari mengenai dana. Bagaimana dana kita di sini, bagaimana dana kita di sini? Oke. Dan kami sendiri waktu kami rapat pengurus, kami tidak pilih dari diri kami sendiri. Nanti karena kenapa? Karena bendahara itu adalah yang dia pegang itu uang orang gitu. Uang orang nanti. Ya, sebenarnya nanti ada yang tidak bisa dipercayai gitu-gitu. Nah, nanti kalau ada nggak sempat waktunya ya untuk memilih siapa bendaharanya, nanti diskusi lagi dengan pengurus atau nanti kami tanya di grup masing-masing. Dan satu hal lagi, nanti di grup siapa yang menjadi tim pendoa. Tim pendoa untuk kita, karena doa itu juga penting. Karena doa adalah berkuasa atau segala-galanya. Dan yang kedua, langsung saja, nanti dalam seminggu kita membahas dengan topik. Contohnya mulai besok sampai hari Sabtu kita bahas tentang pacaran. Itu contoh ya, itu cuma contoh aja. Nah, yang kita diskusikan semua pacaran itu pacaran kudus. Atau ada yang mau nanya, atau bukan juga dari pengurus yang menjawab. Bukan hanya dari pengurus, tapi bisa juga dari anggota yang menjawabnya. Boleh, silakan aja. Terus apa yang kita bahas, apa yang kita mengerti, apa kita bisa jawab, silakan aja jawab, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak sesuai pertanyaan dengan contohnya pacaran, tapi dia pertanyaan yang lain, harus chat itu admin supaya kalian bisa menjelaskannya. Ya, dalam seminggu ini nanti kita bahas tentang, nanti kami diskusikan oleh pengurus apa yang kita bahas besok dan sampai hari Sabtu. Dan saudara juga, karena ketua pengurus sudah memperkenalkan diri dalam bentuk video, dan nanti kami juga harap saudara maupun, tapi sih semuanya kalau mau ya, perkenalan diri dari video, nanti dikasih di YouTube, di IG dan di Facebook, supaya kita dikenal semua orang juga, supaya ada orang yang melihat, oh berarti ada Youth Nias Yazid Generation gitu. Dan sekali lagi, jika ada teman-teman yang mau WL, yang main musik, chat pribadi sama ketua sekretaris kita, supaya nanti dia bisa atur jadwal kalian masing-masing dan diumumkan. Yang bisa WL dan musik. Gitu. Oke, itu aja dari ketua satu. Kalau ada nanti yang kurang, karena waktu udah terbatas, boleh chat kami pribadi masing-masing apa yang tidak kurang dan kami akan menjawabnya dengan sebaik mungkin. Itu aja. Ya, saya ada sedikit tambahan untuk teman-teman. Tadi ada yang mengatakan ibadah kita kayak diam, kita nggak bisa bergerak. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita. Selama di Jakarta, corona kan, biasanya kita hanya dengar di YouTube.
kita nggak menyaksikan langsung, artinya kita pun mengikuti mereka. Kita bisa bergerak, artinya itu dimulai dari hati kita. Kita bisa bernyanyi, sekalipun fokus kita kan di WL, kayak ketika kita nonton di YouTube itu, kita perhatikan siapa pelayan-pelayanan, dan kita ikutin ketika pelayannya bilang kita bernyanyi, yang mereka bernyanyi gitu loh. Dan ketika mereka bilang berdoa, ikut berdoa. Artinya apa? Semua tergantung bagaimana kita mengikuti ibadah itu. Bukan karena suara kita enggak terdengar sama teman-teman kita, jadi kita merasa bahwa ibadah kita monoton. Sebenarnya perlu kita pertanyakan, suara kita itu kita berikan sama siapa begitu ya? Sama Tuhan atau perlu didengar sama orang lain? Enggak menutup kemungkinan, karena kita udah sering ketika ke gereja itu suara kita kayak mau supaya didengar gitu loh. Enggak menutup kemungkinan itu perlu. Tapi kan situasi begini tidak mendukung kita untuk bisa melakukan itu. Seperti tadi kan, kalau misalnya dinyalain semua, tiba-tiba ada anak kecil yang nangis lah, lari lah. Jadi itu sangat mengganggu kita. Apalagi yang petugas PL pasti itu akan membuat konsentrasinya langsung hilang, buyar gitu loh. Jadi semuanya teman-teman untuk kebaikan kita, bukan untuk supaya kita menonton dalam ibadah, bukan seperti itu. Dan justru kita bersyukur kalau Zoom begini kita bisa lihat teman-teman kita, bagaimana mereka memuji Tuhan, bagaimana mereka memberi persembahan mereka. Suara mereka tidak dengar, tapi mereka bisa fokus tetap sama Tuhan. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Dari saya sedikit ya. Mohon buat pengurus-pengurus tiap minggu pas hari Minggu ini kayak hari inilah jadwal sama yang pelayanan itu tolong dijabarkan di grup kita supaya kita tahu siapa aja yang jangan hanya contohnya kan hari Minggunya mereka mau pelayanan nih, jadwal kita hari Minggu ini nih. Jadi jadi 2 kali kita umumkan nanti jadwal sama yang pelayanan itu. Terus yang dari Kak Molly nih, katanya tadi WL sama pemain musik nih harus sama-sama. Jadi itu ribet juga sih. Dari mana kita dapat orang? Kayak aku kan, tadi kasih contoh, kayak aku jadi WL, terus musiknya harus beda gitu. Bisa juga sih yang kita pakai tadi, kayak Kak Sinta Lestari Zendrata. Jadi dia langsung musik, habis itu dia langsung WL juga. Itu bagus juga sih. Habis itu, bukannya ini ya, mengenai jam kita. Tadi saya lihat jamnya jam 22:30. Bisa nggak dimundurin lagi? 30-nya itu nggak usah. Jadi karena kita juga punya waktu-waktu tertentu saat tidur. Jadi kan ada teman-teman yang diwajibkan tidur jam segini, ada yang tidur jam segitu. Itu aja sih, cuman 3 hal. Oke, terima kasih Kak Dibor atas tanggapannya. Dengan WL sama musik, maksud saya tadi itu, saya tadi katakan, itu musik WL-nya kalau satu boleh, atau maksudnya dia bisa musik, dia bisa WL boleh gitu. Kalau dia bisa WL, ada teman dia yang WL juga boleh. Itu boleh. Nggak apa-apa. Mana Kak Dibor? Ya, nggak apa-apa. Oke lah, karena teman-teman nggak semua bisa main. Gimana kalau teman-teman menggunakan instrumen itu teman-teman bisa menyanyi sambil pakai instrumen di YouTube, maksudnya hanya musiknya saja, tapi teman-teman yang akan menggunakan itu supaya teman-teman semua bisa dapat bagian di dalam video. Dan harapan kami sih teman-teman bisa mengikuti semua gitu, supaya kita bisa ikut aktif semuanya. Itu sih maksud saya saran ya teman-teman yang nggak bisa musik menggunakan instrumen YouTube supaya bisa mendukung pelayanan kita begitu. Oke, dari Yud Zoe.
Ada tanggapan? Nggak ada. Enggak, maksudnya kalau masuk Sinta tadi, mungkin kalau begitu ya pakai karaoke aja, ambil nanti tinggal lip sync aja di ini, gitu. Oke, boleh silakan. Yang penting ada musik, ada pujian, udah mantap sudah. Yang suka. Ya. Yang penting Cuman ada ini aja Bang, mau tambah, mungkin untuk waktunya ya dibatasin berapa menit kita akan ibadah. Jadi masa ada batas waktunya untuk kita ibadah dari jam segini ke jam segini. Jadi nggak molor waktunya biar kita bisa ngerjain aktivitas lainnya begitu. Oke. Terima kasih. Saya boleh kasih. Boleh, silakan. Ini hari kerja, jadi kayak tadi aja saya masuknya terlambat, udah firman dulu. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa gitu, nggak ikut ibadah, nggak ikut doa buka dulu gitu. Ya. Oke Kak, terima kasih. Oke. Yang tadi ini ngomongin Jufri Mamang Piring. Malam teman-teman. Malam. Sebenarnya nama aku itu Dewi Nazara. Cuman aku pakai akun yang punya akun, soalnya ada masalah akun gitu, jadi aku pinjam akun untuk ikut kayak gitu. Boleh nanya sedikit ya? Tadi kan yang dicatat itu kalau mau ibadah online Zoom boleh dari KP, apalagi kan BBI. Yang tadi kan makanya bertanya, yang di situ nggak ada GPDI. Kami ini GPDI, kami masuk di gereja GPDI itu. Maksudnya itu nama gereja tadi. Contohnya kan yang WL boleh dari gereja BNKP, GBI, itu toh maksudnya tadi toh. Maksudnya kan GPDI-nya, maksudnya mungkin orang kakak-kakak nggak ada GPDI ya. Ya. Pasti setiap gereja itu kalau cara yang mengangkat WL pasti beda-beda kan. Maksudnya gimana ya sebenarnya? Contohnya salah satu dari kami itu teman tadi Tinia Gewa itu, kami satu kerja, kami tinggal di Sulawesi Utara, kami satu kamar, sekarang ini pun kami satu kamar, jadi satu meja 2 handphone gitu, sebenarnya kami satu kamar. Jadi kan pas tanya-tanya tadi itu, pas baca-baca misi visi atau yang nggak sempat baca hafal semua sih, makanya aku tanya gimana ya, kalau dari BNKP kan beda juga, pembawaan WL-nya beda, GPDI juga beda, ya kan? Maksudnya kayak mana bisa disatukan gitu? Soalnya kan kita beda-beda gereja gitu. Ngangkat pujiannya gitu. Gitu. Dari tadi mau tanya sebenarnya. Oke Kak, kami tanggapi dengan pertanyaan ketua aja yang menyampaikan dulu, nanti pengurusnya nanti yang luruskan. Dalam ibadah itu tadi kan yang dibilang, yang penting ada dua pujian, ada dua pembukaan, pujian, firman Tuhan, kesaksian, itu aja. Mumpun ada beda liturgi atau dari GPDI, itu kan Pentakosta tuh, yang GPDI itu kan. Nah, Pentakosta boleh, nggak apa-apa, silakan aja. Mumpun juga ada sore ya, atau ada yang bahasa roh, boleh silakan aja, nggak apa-apa, nggak terganggu yang lain, boleh silakan aja. Siapa tahu ada yang bisa bahasa roh, silakan aja dalam pujian ya, kuas, silakan aja, yang penting nggak bertentangan dengan Alkitab, itu aja sama aku sih, boleh-boleh aja ya.
kalau dari BNKP atau lagu Nias lah. Nanti sesekali nanti kita juga bawa lagu Nias. Kita bawa aja. Kita juga tidak meninggalkan gimana aliran kita dulu, atau dari BNKP atau dari GKI, gimana semua kita bawa aja, nggak apa-apa. Kita juga harus tidak meninggalkan BNKP kita gitu, karena kita dulunya juga dari BNKP banyaknya di sini ya, dari BNKP banyak. Iya betul. Iya. Atau nanti lagu, contohnya lagunya kan Metana Kelra, oh ya bisa, nggak apa-apa. Bisa juga doa bahasa daerahnya boleh, bisa. Yang penting semua bisa liturgi dipakai dalam ibadah. Itu aja. Yang penting tidak bertentangan dengan Alkitab. Sekali lagi saya katakan ada doa pujian, firman Tuhan, kesaksian, dan doa penutup alat doa syafaat. Itu aja. Boleh. Artinya dipersilakan. Tidak apa-apa. Oke. Ada lagi mau tanya karena udah mau jam 10 juga. Kalau nggak ada kita kedua-dua nanti akan tutup di dalam doa. Jadwal apa Kak Ubor? Udah mau jam 10 soalnya kasihan mereka yang tinggal di asrama pasti jam segini udah harus tidur. Ya. Jadi saya Oke. Jam ibadah kita jam. Oke, sekali lagi. Mulai jam ibadah kita jam 8 sampai jam 9.30. Gimana? Semua cocok? Setuju semuanya? Sebentar. Ral sedikit. Ya, silakan. Ral sedikit. Iya. Ini siapa? Ya, yang Nazara. Iya. Silakan. Sedikit dilarat. Iya. Misalnya kalau ibadah dimundurin sedikit waktunya bisa nggak, saudara? Supaya kalau misalnya waktu kita supaya lebih banyak gitu ya. Seperti malam ini kan supaya juga misalnya kan kalau waktunya kita banyak kan banyak juga hal-hal yang kita dapat gitu ya misalnya gitu ya. Dan kita juga leluasa dengan sharing-sharing kita gitu ya. Ya misalnya kalau jam 7 kita mundurin boleh nggak? Saya rasa sih nggak masalah, soalnya kita juga kan nggak terlalu sibuk kan, apalagi kita anak STT. Oke. Udah. Oke, terima kasih. Udah. Tapi nggak semua juga, Kak. Soalnya kami juga sibuk kerja karena kami bukan STT. Soalnya kalau ini aja habis selesai ibadah ini, kami masih mau lanjut kerja. Ya, ini cuma masukan. Pasti belum pasti masukan dari saya. Masukan kan belum pasti kan. Oke. Ini masukannya Bang Antonius Nazara. Waktunya tetap jam 8. Bukan karena kenapa? Kami nanti juga pelayanan, ada yang pelayanan di Tangerang. Kalau apalagi nanti kan kita nggak tahu kapan buka gereja ini, karena mau semua ini dari ini pelayanan semua. Kita Duber, pelayanan di DP seperti Basita, Runiulu, dan ada pelayanan. Gitu. Nah, kita melakukan ibadah sekali lagi jam 8 sampai jam 9.30. Saya juga kurang dari sana. Dan mohon maaf malam ini juga mau karena lama, biasalah kalau pembukaan nggak apa-apa. Tapi nanti minggu depan lagi waktunya cuma 1,5 jam. Gitu. Benar Bang, memang kalau contohnya ya 1,5 jam dan kalau 1,5 jam contohnya kita mau pujian pun gak mungkin pujian sampai 1/2 jam, kurasa itu akan membosankan. Pikirku kalau mau ibadah ya 1 jam aja lebih bagus. Soalnya kalau 1,5 jam itu kayak udah lebih banyak yang harus dibicarain lagi begitu. Contohnya kalau memang 1 jam kita bisa bagi waktu. Mungkin 15 menit untuk pujian, 1/2 jam untuk atau 15 menit aja untuk renungan biar kita juga yang dengarkan ya nggak bosan begitu. Jadi 1/2 jam nanti kita bisa gunakan untuk kita tanya jawab begitu. Jadi kita punya waktu bisa tertata dengan baik begitu. Oke.
Ada yang mau tanya? Ya, lanjut Kak. Ada tadi yang Kak Dubar. Kak Moli dulu, Kak Moli, Kak Moli. Kalau ya udah, kalau menurut aku sih yang dibilang Kak Zoe ya. Kalau yang dibilang Kak Zoe sih bagus juga. Tapi kita juga melihat kondisi sikonnya. Kayak nggak bagus. Kalau nggak bagus sinyal kan. Kita kan masing-masing ada sinyal yang jelek, ada sinyal yang bagus. Jadi kita perhatikan itu juga sih. Ya sebenarnya bagus juga sih kalau diatur waktu. Ya lebih bagus lagi yang dibilang Kak Moli tadi 1,5 jam itu lebih bagus. Saya coba itu maksudnya Kak Zul tadi itu sebenarnya ibadahnya itu 1 jam, setengah jam itu kita bisa diskusi, kita bisa sharing bersama, berbagi pengalaman begitu. Jadi kita benar-benar fokus ibadah itu 1 jam. Setelah selesai itu kita doa penutup, kita bisa sharing setelah itu, kita berbagi pengalaman, kita bisa tanya, grup kita bagaimana ke depannya begitu. Menurut saya sih supaya mempermudah kita dan tertata dengan baik. Gitu. Tapi semua tergantung teman-teman, setujunya di mana. Dari ketua 2, ada yang tanggapin ketua 2 gimana? Oke, kalau dari saya tentang masalah waktu itu nggak apa-apa sih kalau sama saya. Kan waktu kami rapat kemarin itu para pengurus itu, kan mulainya kan jam 8. Kami targetkan bahwa setengah 10 udah selesai. Terus yang bawa pujian itu bisa 15 menit. Tapi yang bawa kami kasih waktu lah 10 menit sampai 15 menit. Terus kita pergunakan waktu itu habis firman itu, kalau ada juga yang mau bersaksi tentang pengalaman hidupnya, boleh disilakan. Atau juga ini bisa habis kesaksian, terus doa penutup, habis doa penutup langsung kita sharing. Apa yang ditanyakan, apa yang masih kurang paham, boleh ditanyakan langsung supaya kita pakai waktu itu lebih bagus, lebih berurutan. Itu dia. Itu kalau dari saya masalah dengan waktu itu. Ya, ini aja ya. Begitu nanti, ya. Oh iya Bang, pikirku kalau begitu nanti pengurusnya runding lagi, palingan masa biar atur juga masa dari jam segini ke jam segini, jadi punya rundown begitu, punya rundown ibadahnya. Jadi kita kalau udah waktunya udah selesai sharing ya udah selesai begitu. Jadi nggak molor waktu. Kalau yang pertama ini sih it's okay, mau jam berapa aja mau jam berapa aja pun nggak jadi masalah begitu. Tapi untuk next time begitu Bang. Ya, oke. Terima tanggapan dari Izo. Ya, waktu. Kalau saya berikan sih, kalau 1 jam sih, kalau menurut saya sih kurang, menurutku ya. Kalau menurut saya kurang. Makanya saya kasih setengah jam lagi gitu. Supaya, karena teman-teman kita ini, kalau kita batas waktu untuk saksian, 2 menit, itu juga tidak baik. Karena kenapa? Mungkin ada lagi gitu yang dibicarakan, ada lagi. Wah, kita aja pun kalau kita khotbah, kalau tadi saya khotbah aja udah selesai, masih ada lagi yang saya tambahkan, yang saya tambahkan. Tapi karena waktu, ya udahlah, nggak apa-apa. Masih ada lagi yang kita tambahkan. Tapi waktunya kita tetapkan 1,5 jam. Itu aja. Udah pas. Bukan kami nggak menerima, karena tapi saya pertimbangkan 1 jam itu tidak cukup menurutku ibadah. Supaya kita banyak, supaya nanti ada juga teman-teman yang mau, karena di grup itu, karena waktu kita ibadah itu supaya semuanya aktif gitu, aktif semua, jangan ada diam, supaya kita, karena kalau dia cuma hanya mengikuti saja gitu kan, ya supaya juga semua aktif, ada tambahan, ada kesaksian, supaya kita bisa semua ngomong, belajar ngomong dari grup ini. Oke, itu aja, terima kasih. Baik, kayaknya sudah malam, kita mau tutup aja. Minggu depan kita lanjutkan lagi teman-teman. Nanti kami akan rapat kembali pengurus, memberitahukan waktu ibadahnya bagaimana dan susunannya bagaimana kembali.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Kami bersyukur bisa join dan berkenalan dengan teman-teman semua. Biarlah kita di dalam NIAS Youth Generation, kita bisa sama-sama saling mendukung, saling mendoakan, dan harapan kami ada yang bisa untuk bergabung di dalam tim doa. Kami mengharapkan 3 orang. Itu adalah tim di mana nantinya ketika teman kita ada masalah, mereka yang akan berdoa, yang langsung calling orang itu ketika dalam masalah, dan sama-sama langsung berdoa. Jadi harapan kami ada tim demikian supaya mendukung dan supaya kita sama-sama aktif. Jadi kita nggak monoton, kita nggak hanya baca chat di grup, tapi kita bisa langsung menjadi berkat bagi teman-teman kita yang lain. Terima kasih, kita mau tutup ibadah kita pada malam ini. Kita dengan kasih Kak Arius memimpin kita di dalam. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Sehingga Tuhan selalu mempersatukan kami di ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, biarlah hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, persatuan kami ini bisa berjalan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu yang mempunyai rencana di balik semua kehidupan kami Bapak. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini, kami akan lakukan segala aktivitas kami untuk beristirahat, biarlah Tuhan yang menolong dan menjaga kami hari ini. Kiranya kami bisa bangun kembali dengan kita yang baru, dengan yang nafas baru Tuhan. Kami bisa boleh melakukan segala aktivitas kami. Tuhan kehendaki dalam terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan selalu yang memberikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Selamat malam teman-teman. Dan Selamat malam. Tuhan Yesus. Selamat malam. God bless you. God bless. Haleluya. God bless all. God bless you all. Semuanya. Oke, sampai ketemu next time. Baik, terima kasih. Tuhan berkati Nice to teman-teman. meet you. Nice to meet you all. Izin pamit ya guys, soalnya saya masih ada itu. Terima kasih. Oke lah. Oke kakak udah bisa keluar bisa. Selamat bekerja ya kak ya. Kakak berdua selamat bekerja. Ada teman-teman, saya juga mau keluar, saya lanjut kerja. Ya, selamat bekerja kak. Kelas A. Teman-teman, aku juga ya, Dewi juga. Salam ya, jangan salah paham. Nama aku tadi Dewi Najara. Dadah. Ini dia. Kapan Pak? Besok ya? Selasa. Pagi lah Pak. Cuma lihat doang ya. Cuma lihat doang.